Kameranya yang masih mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya yang masih mati, ayo dinyalakan semua. Ayo, masih ada yang off cam. Semuanya harus on cam. Ya. On cam. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini di hari Senin tanggal 25 Januari 2021 ya Masehnya, kita dapat diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar, untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama menggali pengetahuan keagamaan dalam kerangka ngaji online Kitab Mabadi Fiqhiyah karangan Umar Abdul Jabbar. Mari kita tawasul kepada beliau, kepada Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dengan lantaran tawasul, dengan bersolawat dengan hadiah suratul Fatihah yang kita kirimkan. Liridho ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah yang kedua kita hadiahkan kepada pengarang kitab Mabadi Fiqhiyah Umar Abdul Jabbar. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang terakhir kita hadiahkan untuk yang pertama Al-Fakir Ustadz, orang tua Ustadz, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Dan Fatihah yang selanjutnya juga dihadiahkan kepada keluarga kita, keluarga besar ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah, punya hidup, diberikan kemudahan dalam menjemput rezeki dan dalam mengamalkan ilmunya nanti, ilmu kitab Mabadi Fiqhiyah ini.
Lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Selanjutnya langsung ke hafalan dan juga sebelum hafalan, atau boleh hafalan dulu, nanti setelah itu memberikan makna kitab yang kemarin sudah kita maknai ya, yang terakhir. Ada yang mau mendahului? Silakan. Ustadz persilakan. Kalau tidak ada, Ustadz acak. Kalau ada, Ustadz berikan apresiasi, Ustadz berikan penghargaan karena berani memulai. Ustaz. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yuqda. Belum. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Dibaca arti kemarin yang Ustadz waktu itu sampaikan terakhir hari Jumat itu. Kemarin Ustaz. Hari Jumat kemarin dibaca ulang. Tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait. Permakna gitu ya. Watawallani dan apa, fiman apa, tawallaita apa, dan seterusnya. Ayo. Tawallani fiman sebagaimana fiman tawallait, sebagaimana orang yang kau tolong. Mubarak fima atait, dan berikanlah keberkahan kepadaku dari apa-apa yang kau berikan. Ya, sudah bagus untuk Syamil, sudah berani memulai. Ustadz apresiasi, Ustadz berikan penghargaan walaupun hanya sekedar ucapan, bukan sertifikat ya, tapi ini bagian daripada proses kita bahwa untuk melakukan hal-hal tertentu atau ketika ingin finish lebih dahulu, maka kita harus berani memulai terlebih dahulu ya. Jangan nunggu gini loh, sebenarnya orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang sebenarnya juga biasa saja sih. Tapi mereka berani memulai, tapi mereka percaya diri untuk melakukan sesuatu yang menurut mereka itu benar, sehingga ketika kemudian jalannya benar dalam ketika menjemput rezeki, maka ya tentu akan menghasilkan nilai atau uang yang banyak karena benar, karena jalannya sesuai, karena prosesnya benar. Kemudian orang yang gagal adalah orang yang selalu menunda-nunda. Kalau duluan nanti kagak enak sama teman. Kalau nanti duluan dikira sok. Akhirnya nggak memulai-mulai.
Akhirnya orang yang sudah berhasil, sementara kita itu masih antara ada dan tiada. Maksudnya ada antara ada dan tiada itu, pengen nyoba tapi gengsi kadang. Pengen nyoba tapi nanti dikira sama teman-teman gitu dan lain sebagainya lah. Makanya Ustadz mengapresiasi Syamil karena sudah berani memulai, sudah berani dengan segala konsekuensinya untuk memulai atau untuk mengawali. Itu adalah salah satu kunci atau tanda orang yang ciri-ciri punya mental sukses, punya keberhasilan yang lebih tinggi ketimbang orang yang nunggu ditunjuk dulu. Ya tapi orang yang menunggu ditunjuk juga bukan berarti nggak sukses, tidak. Artinya kalau balap lari ya, balap karung, dalam hal balap karung nih, tentu orang yang berhasil adalah orang yang berani memulai, sedangkan orang yang mungkin belum berhasil bukan berarti tidak berhasil. Orang yang takut jatuh, aduh udah karungnya kecil, mana lompatannya jauh gitu kan, aduh gimana ini. Tapi kalau orang yang optimis, orang yang tentu berani mengambil resiko tapi juga hati-hati. Walaupun karungnya kecil tapi dia melompat pelan. Sehingga pada akhirnya finish juga gitu loh. Keberhasilan seseorang itu sebenarnya tidak diukur dengan IQ. Bahwa IQ sekian persen atau sekian puluh atau 80 atau 100 atau dan lain sebagainya lah ya. Itu tidak mempengaruhi sebenarnya, asalkan mental kita atau asalkan kita itu berani untuk memulai. Karena sekali lagi bahwa tidak menjadi ukuran. Orang yang IQ-nya tinggi tetapi lebih dulu finish atau lebih dulu berhasil. Semua ada faktor-faktor pendukung lainnya. Untuk itu ya kalau Ustadz memberikan kesempatan kepada kalian, ya sudah bagus seperti Syamil ini memberanikan diri. Ustadz bukan ini ya wah Syamil anak masnya Ustadz, tidak. Tapi siapa saja yang berani, siapa saja yang memulai, maka itulah yang Ustadz berikan apresiasi. Jadi bukan ada anak Ustadz, nggak ada bahasa, wah anaknya Ustadz Bahril Syamil, nggak. Siapapun di antara kalian ya pasti Ustadz apresiasi. Pasti Ustadz berikan penghargaan berupa penghargaan dari Ustadz, ucapan selamat. Apa istimewanya sih Ustadz ucapan selamat? Ya nggak ada istimewa-istimewanya sih. Tapi artinya ya selamat itu bagian daripada doa. Kalau dibilang selamat hari ini Syamil lebih baik daripada hari kemarin, tentu itu bagian doa yang merangsang alam bawah sadar kita bahwa kita akan melakukan satu langkah lebih baik daripada hari kemarin. Percaya atau tidak, kalau kalian ikut Spiritual Building Center atau ESQ yang Pak Ari itu mungkin kalau di sekolah kalian pernah ya mungkin ya. Kan ada tuh pertama dipuji-puji dulu, dinaikkan. Itu mengangkat atau alam bawah sadar kalian itu secara tidak langsung mengikuti. Begitupun sebaliknya, kalau kalian selalu berkata kotor, selalu berkata jelek, selalu berkata tidak terpuji, maka alam bawah sadar kita itu kan ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Kalau kita terbiasa alam bawah sadarnya melakukan hal-hal yang positif, maka nanti akan mengikuti hal-hal yang positif. Contoh, kalau kita biasa belajar, maka alam bawah sadar kita mengajak, atau kalau kita nggak belajar pasti ada rasa, aduh kok nggak enak ya nggak ketemu teman-teman. Pernah nggak begitu? Tuh kok lama rasanya waktu kalau nggak kegiatan rutin belajar gitu kan. Tetapi sebaliknya, pernah nggak kalian merasakan ketika kalian dari rumah datang ke sekolah, kemudian pulang, kemudian ngaji, kemudian sholat, maka waktu nggak terasa banget.
Tahu-tahu sudah maghrib, tahu-tahu sudah malam, besok sekolah lagi. Ataupun sebaliknya. Nah itu adalah sesuatu yang alam bawah sadar yang kalian ciptakan sebelumnya dengan kalian membiasakan hal-hal yang positif. Sehingga kemudian nggak kerasa. Pun sebaliknya. Itu kan. Contohnya apa Ustadz? Contoh. Misalkan salah satu contohnya. Kita terbiasa dengan hal baik. Ketika nanti ada orang yang berkata kotor, maka hati kita menolak. Ih, kotor, ih, jorok, ih, dan lain sebagainya. Itu tuh diciptakan atau dibangun dengan cara-cara alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu dibangun dengan cara kebiasaan. Alam bawah sadar dibangun dengan sesuatu hal yang mana yang dominan yang baik maka menjadi baik. Yang mana dominan menjadi tidak baik, melakukan hal yang nggak baik, maka dominan alam bawah sadar membentuk karakter yang tidak baik. Untuk itu Ustadz mengajak santri-santri Ustadz, mari kita untuk belajar selalu berkata yang baik, berpribadi yang jujur, berpribadi yang sopan, berpribadi yang selalu bukan kita gila pujian, tapi artinya melakukan hal-hal yang terpuji, melakukan hal-hal yang secara nanti di alam bawah sadar kita adalah melakukan hal yang baik, bukan hal yang tidak baik, ya. Baik, pengantar motivasi sore hari ini di pengajian Ustadz itu. Selanjutnya, adakah yang ingin mengajukan diri atau ingin menjadi orang yang terbaik kedua setelah Syamil? Kalau tidak ada, Ustadz tunjuk. Kalau ada, Ustadz apresiasi. Selamat santri-santri Ustadz yang selanjutnya adalah santri-santri Ustadz yang patut dibanggakan, yang patut diapresiasi. Silakan, ada yang ingin mendahului? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ustadz pilih di antara 4 santri Ustadz. Ustadz pilih Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Iman tawallaita wa barik fiman a'taita. Meloncat itu sebelum itu jangan di ini dong. Jangan dikurangi. Wa tawallani fiman tawallait. Wa barik li fiman a'tait. Bukan fiman. Coba dilihat. Fima. Ya. Fima a'tait. Harus bisa yang membedakannya. Ayo, silakan. Wa tawallani, dan tolonglah fiman sebagaimana tawallaita yang engkau tolong. Maknanya itu Wabarikli. Amal. Maknanya itu kurang tepat yang awal. Jadi ada isim domir. Isim domir itu isim yang kembali kepada ya sebelumnya. Kalau ni watawallani, ninya itu berarti kembalinya ke kita. Berarti artinya apa? Kalau makna dasarnya adalah menolong, berarti ya Allah berilah pertolongan ni kepadaku atau kepada kita, fiman dan seterusnya. Jadi jangan dikurang-kurangi, jangan kalau tidak paham atau kalau tidak jelas pada saat Ustadz memberikan makna, ditanyakan, jangan diam. Ayo diulangi. Tawallani, dan tolonglah kepadaku, iman
bagaimana tawallaita yang engkau tolong, wabarikli dan berikanlah keberkahan bagiku, fima dari apa-apa atoit yang engkau berikan kepadaku. Ya, walaupun masih kurang tepat, tapi sudah bagus lah. Watawallani itu jangan terkesan menyuruh maknanya. Kalau kita kata-kata itu perlu dirangkai, kata-kata itu perlu kita susun. Ketika kita ditambahi kata minta tolong, maka ketika sesama manusia itu akan tidak marah. Tapi ketika bilang, "Hai, ambilkan itu." Nah, misalkan yang kita mintai tolong itu orang yang lebih tua, pasti akan marah. Kamu gak sopan ya sama orang tua, ngatur-ngatur gitu. Padahal maksudnya kita adalah meminta tolong. Makanya dalam pemaknaan kita pun kita harus bisa memberikan pemaknaan yang teliti, yang baik ya. Watawallani, wahai Allah, watawallani itu maknanya, jadi jangan seolah-olah menyuruh. Ketika tadi makna sebelumnya wa'afini fi man afait watawallani, maka maknanya mudah-mudahan engkau berikan pertolongan, atau kalau tanpa mudah-mudahan, ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku. Atau kalau nggak begitu bisa maknanya gini, watawallani dan datangkanlah pertolongan kepadaku. Jadi terkesan tidak ini ya. Kemarin Ustadz kalau tidak salah sih memaknainya dengan ya Allah berikanlah atau datangkanlah pertolongan nih kepadaku. Tapi kalaupun misalkan Ustadz tetap memberikan ya Allah atau watawallani dan datangkanlah pertolongan, itu juga gak apa-apa. Artinya kita meminta kepada Allah, asal jangan terkesan bahasanya itu istilahnya kurang baik gitu. Jadi bahasa meminta tolong juga harus menggunakan bahasa yang tepat, agar kalau di dalam manusia itu tidak tersinggung. Tentu Allah tidak seperti manusia. Tentu sifatnya Allah bukan nggak sama seperti manusia, tapi kita harus memiliki attitude atau kita harus memiliki bagaimana kita meminta yang baik. Kalau kita itu meminta kepada orang tua kita di waktu yang tidak baik, maka orang tua kita marah. Pasti orang tua kita bilang, semisal kita minta uang ke orang tua kita sendiri posisinya lagi memasak, lagi menggoreng misalkan. Tentu orang tua kita akan mengatakan, "Nak, kamu gak lihat ibu lagi ngapain?" Nah, jadi sama halnya ketika kita meminta kepada Allah, maka harus tahu waktu-waktu kapan kita minta kepada Allah. Artinya apa Ustadz? Artinya doa juga ada waktunya, doa juga ada tempatnya, doa juga ada adabnya. Salah satu adabnya berdoa adalah kita harus suci dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Salah satu di antara sebab-sebab syaratnya kita meminta atau berdoa kepada Allah. Ya, banyak syarat lainnya. Baik, berikutnya amal sudah lumayan baik, tapi perlu dikoreksi, perlu diteliti lagi. Selanjutnya adalah asika, harus lebih baik lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Watawallani, dan datangkanlah pertolongan bagiku, fiman sebagaimana orang tawallait yang kau tolong. Wabarikli, dan berikanlah keberkahan bagiku, fima, dan dari sesuatu a'toit yang kau berikan. Sadaqallahul azim. Ya, sudah bagus, Asika. Selanjutnya Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Watawallani, dan berikan pertolongan bagiku, fiman sebagaimana orang tawallait yang kau tolong. Wabarikli, dan berikan keberkahan bagiku, fima dari apa-apa atau yang kau berikan kepadaku. Ya, sudah bagus, Azhar. Langsung saja terakhir ke Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa tawallani, dan tolonglah aku, fiman sebagaimana orang tawallait yang engkau tolong. Wa barikli, dan berikanlah keberkahan bagiku, fima, dan dari sesuatu a'toit yang engkau berikan kepadaku. Secara umum sudah bagus. Hanya ada beberapa tadi catatan untuk amal. Lainnya sudah cukup baik. Baik, kita mulai saja untuk pemaknaan kitabnya. Silakan dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqini, dan lindungilah aku, atau wahai Allah, datangkanlah perlindungan kepadaku perlindungan apa? Syarroma, perlindungan apa? Syarroma, dari apa-apa, atau dari apa-apa, atau dari semua keburukan, boleh gitu. Syarroma, syar itu artinya kejelekan, keburukan. Syarroma, dari apa-apa atau dari segala keburukan. Qadoita, yang telah ditakdirkan. Qadoita, yang telah ditakdirkan. Qadoita, yang telah ditakdirkan. Qadoita, yang telah ditakdirkan. Fa innaka, karena sesungguhnya Allah. Fa innaka, karena sesungguhnya Allah, atau boleh maknanya begini. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau. Engkau itu maksudnya Allah. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, yaitu Allah. Tabdi, zat yang maha mentakdirkan. Maknanya begitu. Atau yang maha menetapkan. Tabdi, yang maha mentakdirkan atau menetapkan. Ya, hidup matinya kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Takdi, yaitu
yaitu zat yang maha menetapkan. Alaika bagimu. Sebentar, wala. Meloncat, maaf. Wala yukdo. Dan tidak ada yang menjatuhkan. Atau wala yukdo, dan tidak ada yang menetapkan alaika kecuali karena kehendakmu. Maksudnya Allah alaika itu. Alaika kecuali engkau berkehendak atau kehendakmu. Wala yukdo, dan tidak ada yang menetapkan alaika kecuali kehendak Allah. Atau makna aslinya alaika ya kecuali engkau. Engkau itu maksudnya Allah. Alaika kecuali ketetapan Allah. Alaika kecuali ketetapan Allah. Alaika kecuali ketetapan Allah. Ada yang ditanyakan dari makna ini? Saya Ustaz. Ya, yang mana Zaki? Syarra ma qadait. Bismillahirrahmanirrahim. Wakini syarra ma qadait. Wakini, dan lindungilah aku. Dari apa lindungi? Kita meminta kepada Allah. Wahai Allah, lindungilah aku. Kan masih luas. Maka kemudian lafaz selanjutnya syarroma qadait. Syarroma dari apa-apa yang buruk, yang jelek. Syarroma dari apa-apa yang buruk atau yang jelek. Qadaita, yang engkau takdirkan. Qadaita, yang engkau takdirkan. Qadaita, yang engkau takdirkan. Dari sini ada yang ditanyakan lagi. Bil makna wal murad, baik secara makna ataupun maksud pemahaman. Sudah ya? Baik, jika sudah, silakan tandai hafalan untuk besok. Hafalan untuk besok adalah wa innahu la yadhillu mawalait. Wa innahu la yadhillu mawalait. Wa la ya'izzu man adait. Wa la ya'izzu man adait. Adaita ya. Wa la ya'izzu man adait. Jadi yang pertama yang bersama tadi memberikan makna apa yang tadi disampaikan ya untuk besok. Yang kedua adalah menghafalkan wala wa innahu la yadhillu mawalait wa la ya'izzu man adait. Ya. Sudah ya, ketemu ya? Ketemu? Ketemu. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan, jika tidak ada yang didiskusikan, kajian atau ngaji online sore hari ini, Ustadz tutup dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meninggalkan kelas. Terima kasih.